Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, menciptakan kita dengan sempurna dan seimbang agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah berikan rezeki, Allah hamparkan bumi, Allah turunkan air hujan dari langit, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya Allah ciptakan kita, tidak hanya Allah berikan kita rezeki, tapi juga Allah kirimkan Rasulullah SAW untuk membimbing kita, membimbing umatnya ke jalan yang benar. Jamaah bahagia, malam ini kita akan sampaikan tentang beratnya seorang muslim ketika meninggal dunia, tapi urusannya belum beres dengan orang lain. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, tidak jarang kita sampai menempuh jalan-jalan yang haram. Misalnya kita makan dengan jalan yang haram, kita berbelanja dengan uang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ketika kita menjadi seorang petani, apacolan, atampengan, pematang tetangganya norohi pacol, ya, dan sebagainya. Rasulullah pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wallah, demi Allah, wallahi, kata Nabi, demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqihi. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah seorang dari kalian mengambil sedikit saja tanpa jalan yang benar, dengan cara yang tidak benar, illa laqiyallahu ta'ala yauma yahmiluhu yaumal qiyamah, kecuali dia akan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala membawa barang yang ia ambil dengan jalan yang tidak benar tadi, yaumal qiyamah, dari kiamat. Kata Nabi, demi Allah, seorang dari kalian yang mengambil hak orang lain tanpa jalan yang benar, dengan cara yang salah, maka nanti akan bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa barang yang ia ambil pada hari kiamat. Terus kata Nabi, yang ngambil onta
yang mengambil onta orang lain nanti akan membawa onta yang berbunyi. Yang mencuri sapi nanti juga akan membawa sapinya yang berbunyi. Yang mencuri kambing nanti akan bertemu Allah dengan membawa kambing yang ia curi. Bahkan kata Nabi juga, kalau seorang misalnya mengambil satu cangkul tanah, nanti akan dikalikan 7 peto pacol akan dipikul ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini betapa beratnya, termasuk orang yang punya hutang yang tidak punya niatan untuk membayar. Ini juga berat ya. Makanya hendaknya kita hati-hati dalam masalah hak orang lain. Apa saja ya, termasuk juga mungkin kalau ingin makan buah-buahan, ya izin dulu kepada yang punya. Kalau ingin jagung bakar, izin kepada nikmati ya. Kalau ingin jeruk, ya izin ke yang punya. Karena nanti kalau yang punya tidak rela, itu nanti di akhirat kita akan rugi. Itu yang pertama. Jadi kata Nabi dengan kalimat wallahi, demi Allah ya. Demi Allah, seorang dari kalian yang mengambil barang orang lain tanpa jalan yang benar nanti akan bertemu Allah dengan membawa barang yang ia ambil, baik itu onta, sapi, kambing, ajam, gedeng, nyor, nanti akan dibawa ya. Kecuali yang punya sudah menghalalkan ya, yang punya sudah menghalalkan, dia sudah tak apalah kalaan kok rela ya. Rasulullah juga pernah memberikan bimbingan kepada kita sebagai seorang muslim. Kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Satu orang muslim itu adalah saudara yang lain, bukan musuh ya. Jadi seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Kata Nabi, la yadlimuhu. Karena saudara, maka la yadlimu, jangan menggolimi, jangan menganiaya yang lain ya. Wala yakhduluhu, dan jangan membiarkan tidak menolongnya. Jangan mendolimi saudaranya, jangan membiarkan tidak menolong saudaranya. Wala yahqiru, jangan menghina saudaranya, jangan mendolimi, jangan menganiaya, jangan membiarkan tidak menolongnya. Dinalah, tak saya tolongin ya. Jangan menghina ya, jangan menghinanya karena kita ini sudah, kata Allah, adalah sebaik-baik bentuk ya. Sebaik-baik bentuk. Walaupun sekarang nggak Pak Sudi misalnya ajelen nggak kasih, ajelen tak sampurna. Pak Sudi ajelen ketika saya sampaikan ku aku Pak sambian nang akhirat nang surga, ngode boleh Pak. Ku aku sambian umur 33 tahun, ngode boleh, gagah boleh, genteng boleh Pak. Kita angki manter gitu kan. Enggak Bu liati. Oke, makanya kan cepok ya. Aku udah boleh 33 tahun. Oke, 33 tahun udah boleh, praben boleh. Jangan bahagia. Makanya kata Nabi,
seorang muslim jangan sampai mendolimi yang lain, jangan membiarkan yang tidak ditolong, jangan menghina orang lain. At-taqwa hahuna, takbir di sini kata Nabi. Kemudian seorang muslim dianggap berdosa, dianggap jelek kata Nabi. Seorang muslim cukup dianggap jelek ketika dia menghina saudaranya. Tidak apa-apa, ya itu sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya kelebihan. Masing-masing punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Dilarang dengan keras menghina orang lain. Karena kata Allah itu sudah seimbang, sudah sempurna, sebaik-baik bentuk. Kullul muslim al muslim haramun. Setiap muslim itu haram terhadap yang lain. Apanya yang haram? Satu adalah damu, darahnya. Seorang muslim haram membunuh muslim yang lain. Yang kedua, wa malu, hartanya. Harta seorang muslim haram untuk diambil. Yang ketiga, wa'irdu, dan kehormatannya, nama baiknya jangan sampai dihina, dicaci maki, direndahkan. Hadis riwayat Muslim. Ingat-ingat ya, haram darahnya, haram hartanya, juga haram nama baiknya. Jangan sampai dijelek-jelekkan, ya. Jangan sampai dicaci maki, jangan sampai dihina, ya. Itu yang pertama, pentingnya menjaga. Jangan sampai kita ini sebelum Allah panggil kita tidak beres dengan orang lain masalah harta. Karena itu Rasulullah ketika ada sahabat yang meninggal punya utang, enggak? Andi Rasulullah, siapa yang mau nanggung? Saya Rasulullah yang mau nanggung. Nabi baru mencolati, ya. Ketika ada sahabat meninggal dunia, beratnya hutang ketika dibawa mati, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah ghibah, ya. Ini juga masalah hubungan dengan orang lain. Kenapa artinya ghibah? Ghibah itu mencari ada loros, ya. Ada ngomong-ngomongan biasa, bidabit menggo, ya. Aru mele sepeda. Iya berapa ya nih? Iya coreng. Nah, sudah mulai corengnya itu sudah tak